oleh ngeten yo iki bawa ketika posisi tawaf niki bahu sebelah kiri harus benar-benar berada. Lah ngeten muter ngeten itu ya Allah iki. Ngeten sak pedang ulangi maneh tawaf iku maksud batal. Lho ngeten mboten ngertos. Enggak tahu. Jadi pentingnya istilahnya manasik dan juga praktek. Mulai tak? Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manusi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sesi yang kedua ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk berada di tempat yang penuh barokah ini dengan tujuan yaitu kita sebagai tamu Allah. Semoga menjadi haji yang mabrur insyaallah ya rabbal alamin. Untuk sesi yang kedua ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah akan dibawakan atau diisi oleh Haji Muhammad Rizal Firdaus LC MAG. Sebagaimana kurikulum kita beliau yaitu tempat atau asal dari Sidoarjo, tempat kelahiran 4 Oktober 1984, pekerjaan sebagai guru, dan alamat beliau di Jalan Kolonel Sugiono nomor 20 RT 02 RW 07 Dusun Belahan, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Untuk riwayat pendidikan SD MI Nahdlatul Ulama Wedoro, SMP MTSN Pondok Pesantren Bahur Ulum Tambak Beras Jombang, SMA Madrasah Muallimin Muallimat atas 6 tahun, MMA Pondok Pesantren Bahur Ulum Tambak Beras Jombang, S1-nya Universitas Syekh Ahmad Muftaro Damaskus Syria, S2-nya Universitas Syekh Ahmad Muftaro Damaskus Syria, lalu S2 lagi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel UINSA Surabaya tahun 2021. Untuk pendidikan non formalnya yaitu kursus bahasa Inggris di Pari, Kediri, Jawa Timur. Dewan Pekerjaan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji BPIH untuk daerah kerja di Makkah Al-Mukarramah tahun 2011, pegawai setempat atau lokal staf pada Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Damaskus Syria tahun 2011 sampai 2015, Panitia Pemilu Luar Negeri BPLN Damaskus Syria 2014, staf pengajar dan dosen STAI Ma'had Tahfidz Ibnu Ali Waru Sidoarjo 2016 sampai sekarang. Terus pembimbing tour leader PT Arafah Mina Travel Umroh dan Haji Plus 2018 sampai 2023. Dan terakhir Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Kepanjen Malang 2018 sampai sekarang. Untuk nomor telepon 0813820033341.
dan materi yang disampaikan pada kesempatan sesi yang kedua ini yaitu akhlak, jamaah, dan budaya Arab Saudi. Oleh karena itu mari kita dengarkan sama-sama sebagai bimbingan beliau untuk kita pada sesi yang kedua ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Haji Muhammad Rizal Firdaus, sekali lagi waktu dan tempat kami persilakan. Pertama, Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi di dalam kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah. Al-Imam Abdullah Sirajuddin, Al-Imam Nuruddin Itar, dan ulama-ulama semuanya, baik itu kitab klasik ataupun yang kitab karya ulama-ulama kontemporer, bahkan ketinggalan mesti nyebut ada etika sebelum ke tanah suci, atau dengan bahasa lain ada etika duyufur rahman, calon tamune Gusti Allah, tamune Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula umpamakaken jenengan kali kula sakmangke angsal undangan saking presiden Beijing ke Jakarta. Kira-kira persiapannya apakah hanya ketika di Jakarta menapa sadereng? Adab dan etika kita juga dijaga sampai ditanggleti, didampingi. Anda harus berpakaian seperti ini, Anda harus cukur rambut dan sebagainya. Kelihatan apa sopan santun tata tutur katanya sekian ini, nanti ditata detail dibuat ketemu kali orang pejabat ini. Dan soalnya Gerson nanti dampingi dubes, duta besar, perwakilan, dan maskus. Oh, kali sekretari jelimet, ketemu kali tiangnya jelimet. Nopo kali ketemu kali zat yang menciptakan presiden. Atas ini pun adalah kebaitullah, ke rumahnya Allah, ke rumahnya makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya adat etika ini dijogo. Sehingga wonten peribahasa yang mengatakan man laisa adabahu kadubha. Wong sing gak duwe adab iku koyo lalor. Teko mulai yo sakarepe dhewe. Mantun iku ninggalno penyakit. Adetan pondok riyen dalam bahasa ilmu iku mantarokal adab wajaba santap. Wong sing ninggalno adab iku kudu dikembelungi. Lha iku sedherek guyonane pancen-pancen iki. Nah niki adab-adabnya apa? Adab memiliki dalam akan mencoba mensarikan atas apa yang kami baca dari beberapa referensi para ulama. Adab yang tadi yang kami sebutkan, yang pertama adalah adab dalam persiapan, ada adab dalam perjalanan, adab ataupun akhlak dalam pelaksanaan ketika menunaikan ibadah haji di tanah suci, dan yang terakhir adab dalam kepulangan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adab sebelum berangkat ataupun disini akhlak ketika persiapan kula kali panjenengan berangkat ke tanah suci. Niki hampir seluruh kitab yang menerangkan tentang manasikul haji wal umrah buatan kesupen pasti akan menyebut at-taubah ilallah. Kula kali panjenengan wajib mulai detik niki benar-benar tajdidul taubah, memperbarui tobat nang Gusti Allah, jaluk sepuro nang Gusti Allah atas dari segala kemaksiatan dan dosa. Mboten wonten ingkang senya ten majelis niki ingkang matur kula mboten badhe dosa Ustaz. Wingi pun sampun priyadinan terus. Kanjeng Nabi mengatakan setiap manusia itu kullu bani adam khata, mempunyai salah dan dosa. Tapi pun sope
Khususnya terlebih lagi taubat ini ditekankan bagi seorang yang akan menjadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Caranya pun bagaimana? Bagaimana yang disampaikan oleh para ulama, an-nadam yang pertama, menyesal atas segala kemaksiatan dan dosa, meninggalkan at-tarku 'anil ma'asi wal dhunub. Dan yang ketiga ini apa? Meninggalkan segala hal yang memang sudah dilarang di dalam agama dan menjalankan perintah Allah. Yang keempat, bila mana dosa ini terkait sesama manusia, maka wajib kula kali panjenengan nyuwun ngapura. Adik ganda sambut paut yang kudu wajib disambut. Adik boten sampai noten, nggih sampai di liang lahat Pak Dalib yang berisek itu tetap masih tanggungan yang lain. Yang kedua, mengikhlaskan niat. Niki latihan akhirnya kalau kalian panjenengan untuk ikhlas niat, hanya mengharap semata-mata ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada pilih niat niki kok semuanya selain Allah, gak bakalan diterima ibadah kula kalian aja. Sehingga Rasulullah SAW juga bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan manusia itu tergantung atas niatnya. Wonten ta Ustaz, jamaah yang kamu sini niatane boten nilai amal. Ada masalah niat itu adalah bainahu wa bainallah. Tapi yang kita nilai itu adalah perbuatan zahir niku. Ternyata wonten jamaah niku ingkang mereka kepingin rekreasi. Wonten sing kepingin diceluk Pak Haji dan sebagainya. Nah ini niatan harus dijaga. Kalau kula kali panjenengan ingin menggapai menunaikan ibadah haji dan berharap haji ini kula adalah haji yang mabrur, seperti mana sabda Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji mabrur niku pahalane gak ana kecuali surga. Subhanallah. Mudah-mudahan haji kula kali panjenengan mabrur semuanya. Pun sampai makbul, tapi mabrur. Nomor 3, menjaga niat suci tersebut dari segala bentuk riya. Riya niku napa? Mboten riya munggune tiyang Jawi. Riya pamer atau ingin dipuji orang, sum'ah. Dari sifat riya, sifat sum'ah. Sum'ah niku napa? Ingin didengar orang atau mencari popularitas, atau mubahah, berbangga-bangga, atau supaya dipanggil gelar haji, dipanggil Bu Haji, dan untuk rekreasi ataupun yang lainnya. Niki mboten kita menjaga ini adab akhlak sebelum berangkat, noto niat. Nomor sekawan adalah mempelajari ilmu manasik haji dan umroh sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang tadi saya sebutkan. Nopo Allah harus mempelajari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam tahun 2022 kemarin bulan Mei, bulan Maret, derek sekolah 10 hari untuk mendapatkan sertifikat pembimbing manasik haji Kemenang Pusat. Ngaji 10 dino dan hotel Novotel Surabaya ini. Nginep. Loh, ternyata lamun itu ngaji sedanten tentang manasik, tentang bagaimana pelayanan, bagaimana seni petugas haji dan sebagainya. Hanya jamaah apa petugas ini, termasuk akhlak dan etika budaya yang ada di Arab semuanya. Ini penting sangat. Ternyata apa yang disampaikan oleh pemerintah saat ini adalah petugas manasik itu tetap melekat kepada jamaah. Namun jamaah ini diupayakan, diusahakan untuk manasiknya ini bisa secara mandiri, gak tergantung
KBIH ataupun tergantung kepada petugas haji manasik hajinya. Perbandingannya bahkan sebanding para bapak para ibu. Kalau ini saya itu mikir badhe daftar, ayo aku nek pamane gendel jamaah satu kloter itu iso 300. Iso 350 sampai 400 apa aku iso iki. Karena apa? Cuma kekuatan dalam ketika sini apa? Gendel jamaah umroh mawon setunggal bis maksimal 45-48 itu udah luar biasa, dan itu pun kami akan menjajaki potensi masalah. Ono sing sepuh, ono sing jaluk didorong, ono sing lino dan sebagainya, dengan berbagai macam problematika. Sehingga apa diharapkan jamaah samangkin itu manasiknya panjenengan nggih kedah belajar piyambak kalian boten saged nggih tablet. Nah waktunya nanti kalau di sana tetap dapat bimbingan, tapi boten bimbingan secara setiap hari. Boten saged. Harus secara mandiri, sehingga panjenengan boten angsal 100% langsung sing ngandalno ora nang kono-kono pembimbingnya. Wajib belajar piyambak. Kenging nopo sebagai dasar agamanya, kenapa sih kita harus mempelajari seperti halnya ketika kula kali panjenengan diwajibno salat. Kudu ngerti syarat rukune, kudu ngerti hal mubtilatus shalah, kudu ngerti sunah-sunahe, kudu ngerti adab. Kenging nopo? Diaturakan oleh Al-Imam Ibnu Ruslan di dalam Nazm Az-Zubat, beliau mengatakan wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Tiang ingkang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu, artinya dengan bahasa tugasnya dengan kebodohan. A'maluhu, maka amal-amal ibadahnya mardudatun, maka ditolak oleh Allah. La tuqbal, tidak akan diterima. Karena apa? Allah telah mewajibkan kula panjenengan untuk thalabul ilm. Terus fasilitas untuk thalabul ilm ini pun diparingi sedanten, mulai dari akal, mulai dari pengobatan, mulai dari lisan dan sebagainya. Sudah fasilitasnya komplit, tinggal kemauan kula panjenengan belajar. Nomor gangsal mempersiapkan bekal yang halal dan mempersiapkan bekal yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan. Mulai sak mangke ngapunten dalam derek nyuwun izin. Wonten tiyang semisal kula tanggal jenengan iki. Barangkali di Indonesia ada jamaah yang tahun ini berangkat, ternyata uang untuk pelunasan, uang untuk nanti bekal ketika siapa menjalankan ibadah haji itu dari uang yang haram, dari uang riba, dari uang korupsi. Ketika di tanah suci wis belajar manasik, syarat rukune wis dilakoni kabeh. Muharramatul ihram, hal-hal yang diharamkan ketika orang itu berihram ditinggalkan. Saya tanggal jenengan sah napa mboten ibadah ini apa ya? Tidak sah. Kok mboten sah? Kan uangnya nggak sah, uangnya kan haram. Apakah ada syarat rukun atau mubtilatul muharramat yang di situ mencantumkan harus halal? Kalau kula jenengan nggih matur suwun, artinya leres, tapi ada yang lebih tepat. Kalau jenengan tanya ibadahnya sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, syarat rukune haji kabeh dilakoni, sunah-sunah dilakoni, perkara sing dilarang ketika ihram ditinggalno, zahiran wa batinan, sah menurut fikih, hukumnya sah menurut fikih, tapi belum tentu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho kok bisa Ustaz? Nggih saged. Judulnya jenengan kula tiyang niki wau ibadah kepingin takarrub nang Gusti Allah. Kepingin parek nang Gusti Allah. Tapi bagaimana Allah bisa menerima ibadah hambanya dengan tata cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mustahil. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu zat yang baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik.
pun sehingga nopo niki dijagi untuk pelunasan dari nanti nafkah ataupun misalnya yang kula jenengan nanti betul tentang suci selama menunaikan ibadah haji dijagi pun sampai dari sumber yang haram. Sah menurut fikih tapi belum tentu diterima oleh podo gampang ngeten lho, kula jenengan sak mangke salat zuhur. Tapi pakaian kula niki haram. Saya mencuri. Sah apa mboten? Sah kalau memang sudah syarat surutnya, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Dawamu ya Allah sholat, tapi kok ismnya pakaianmu haram sih kalau jelas insya Allah ya. Ataupun ada wujud lain dalam nanti ditanggapi dan juga sering dimintai tolong oleh kerabat. Aku jalur tolong bang porsi haji gue ini kok ben cepet ya Allah jalane. Beteng list ya. Akhirnya saya kulo mboten pirsa nek konten niku saya bilang. Karena kulo niki namung pembimbing yang bertugas di lapangan. Hal yang kados konten niku kebijakan tataran pimpinan. Ya mungkin saja pimpinan punya prerogatif atau punya ingin link untuk yang ke bidang intinya ini. Akhirnya iso diserobot ngegolimi tiang. Ngoten. Iso berangkat, tapi yang saya sampaikan apa hal yang seperti itu Allah tidak tahu, tidak melihat. Allah Maha melihat. Jangan melakukan seperti itu kalau judulnya kepingin ibadah. Jadi berangkat sebelum sarana prasarana dan apapun yang kita lakukan sebelum misalnya berangkat ini tentunya harus sesuai dengan koridor syariat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang muliakan. Nomor 6 adalah berwasiat terhadap sesuatu yang perlu diwasiatkan dan hendaknya menghadirkan saksi atau wasiat tersebut. Niki masa-masa kula jenengan, niki insyaallah berangkat bulan pinten panjenengan. Oke, mudah-mudahan yang terpenting di sini apa? Awal kita persiapannya pun ini adalah berwasiat. Nah, saya ini mulai wasiatnya nopo. Kalau nopo kok perlu wasiat? Niki nopo sing diaturaken para ulama di dalam kitab manasik. Kalau namung menerjemah mawon. Pentingnya wasiat niki ketika nanti kula kali panjenengan tidak akan haji. So ngerti awak dhewe niki boten balik maneh secara jasad. Artosipun meninggal di sana. Bena anak putu nang omah iki gak gegeran. Kabeh umpamane syukur-syukur masalah waris pun beres. Dan ada saksinya. Ada boten-boten niku kasihan tiang sepahe ten alam barzah. Meskipun dimakamkan di Madinah ataupun di Mekah, tapi biasanya anak putune lagi geger nang Indonesia ya Allah. Gara-gara boten-boten wasiat yang jelas iki wae. Nomor 7, menyelesaikan semua masalah yang berkenaan dengan tanggung jawab kepada keluarga, pekerjaan dan utang piutang. Niki kudu diselesaikan kabeh. Adek gadai ngapunten, gadai adain, gadai utang, nembung tenti yang gambane. Adek mboten saged melunasi sak mangke, nyuwun ikhlasi dhisik ya gak apa-apa ya, ikhlasno ya. Bolo dhewe kok. Nggih. Artinya nopo aja sampai mboten ada tanggungan niku. Omane pura-pura lali kok. Nah niki kedah nikian. Ketika sini terkait hutang piutang, ada hal-hal yang tanggung jawab kepada keluarga, pekerjaan, dan juga mengembalikan barang titipan. Ono barang titipan apa ditembung sing titip. Nah niku sini apa? Bagian dari persiapan. Yang kedelapan, memperbanyak sedekah. Mulai sak mangke sedekah, krono sedekah biasanya apa? Termasuk amal soleh dan juga sebenarnya as-shadaqatu tadfa'ul bala. Aturipun Kanjeng Nabi, sedekah iku iso nolak bala. Diniati sing ikhlas. Syukur-syukur para bapak para ibu kula paringi bocoran. Jadi kan mungkin pemirsa tamu ini hanya untuk mengingatkan mohon. Pun sampai ninggalaken ketika Pak dari injing sadèrènge ing sire srengenge. Gampang nih pun bakal sholat subuh atau ketika berangkat sholat subuh dan masjid musola pun subuh sedekah, baik itu ke fakir miskin,
ke anak yatim atau ke kotak amal. Karena fadilahi Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis menceritakan bahwasanya ketika injing saderenge lingsir niku Allah memerintahkan 2 malaikat yang mendoakan langsung barang siapa yang bersedekah maka akan didoakan malaikat digantikan dengan yang lebih banyak. Dan barang siapa yang nyungsik gak gelem maka didoakan oleh malaikat talafa, rusak bondone, ilang bondone. Nah ini dibiasakan dalam nggih ngapunten nih, terkadang mungkin isinya nikian nggih akhirnya pesan walidah ataupun ibu saya ngasih pun niki mangke isinya nikian atau ketika saya nikian. Nah ini salah satunya, mudah-mudahan meskipun buatan kedah 1.000 buatan kedah niki, tapi yang penting rutin istiqomah. Yang ke-9, membekali diri dengan ketakwaan, karena sebaik-baik kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 10, melatih diri menjadi pribadi yang memiliki hati yang selalu berserah diri kepada Allah, bersikap sabar, tawakal, bersyukur dalam setiap kesempatan, dan doa serta siap menghadapi berbagai kondisi selama di tanah suci. Para bapak, para ibu, niki penting pun sudah saatnya saat ini sudah dimulai untuk melatih kula kali panjenengan niki sabar. Sabar mboten dilatih tapi mulai disiapkan. Jadi kalau belajar ilmu jiwa niku udah di bawah sadar sudah mulai ditanamkan kula jenengan iki ojo gampang muring-muring. Engko kesenggol tiyang ketika kowa, aduh, wah jene karena udah demikian, atau antri diserobot tiang, ataupun segala hal kemungkinan yang akan terjadi di Makkah atau di Madinah itu di tanah suci, kita sudah mempersiapkan mulai dari saat ini adalah melatih kesabaran, tawakal, pasrah nang Gusti Allah. Wis aku nyimpen iki nanti ini wis ojo terlalu wedi engko ilang dan sebagainya. Wis penting ikhtiare pun dilampahi. Iki penting sangat. Karena nopo pilih boten niki guysnya apa? Terkadang akhirnya sampai membatalkan pahala hajinya sia-sia karena tukaran atau biro dan sebagainya. Para bapak, para ibu ingkang kawula mulyakaken, niku adab ketika keberangkatan, adab atau akhlak ketika perjalanan. Kalau kalian panjenengan sekedar mengingatkan, niki kalau waos agak cepat. Soalnya waktunya dia demikian. Yang pertama memohon doa restu kepada orang tua. Jadi ketika berangkat sebelum H-1, H-2 udah mau berangkat, pilih kasih sebung sugeng guysnya langsung sungkem, pilih di sini buatan di sini sampun sumare, pilih sakit dan siarok. Matur tentang guru pulau kalian dengan nyuwun doa dan juga orang-orang yang terkasih, dan terlebih kepada guru, para ulama nyuwun nasihat. Selain dari nyuwun doa, silaturahim, nyuwun nasihat. Ini penting. Terkadang seni beliau khususnya yang seni apa, yang alim, yang beliau sudah pernah menunaikan ibadah aja, ada rahasia-rahasia yang ketika beliau tahu itu kalau badan ditanggapi badan akan diberitahu. Yang kedua, menyambung silaturahmi dengan sanak famili, kawan dan masyarakat dengan memohon maaf kepada mereka dan doa restu. Jadi kalau kalian panjenengan biasanya kan saat dari ini penting wonten acara nomor itu walimatus safar ataupun disebutnya tasyakuran. Nah ini dibuat kesempatan kalau nomor memungkinkan waktunya datang satu-satu. Nah ini diniatkan juga untuk sedekah niku wau, ya kan? Dapat oleh-oleh daharan di sini akan rapuh para undangan. Nah ini adalah salah satu, ini disesuaikan dengan kemampuan. Adik buatan mampu, buatan usah dipaksakan. Yang ketiga, berpamitan kepada sanak keluarga, teman dan masyarakat pun kantos langsung kelencing buatan nonton kabar kok wis ono kurung-kurung wis nang Mekah. Ini buatan termasuk adabe buatan atas mekakan, tapi harus memberitahukan yang keluarga, sanak famili, kerabat, meskipun lewat WA mawon. Kalau syukur-syukur saged ketemu. Nomor sekawan berangkat di pagi hari
Bila kalau keberangkatan jenengan ke Sukolilo misal ini, niki langkung saya ini diawali ketika pagi hari, meskipun bisa berangkat siang. Karena apa? Rasulullah mendakwahkan orang-orang yang sudah beraktivitas ketika di pagi hari. Jadi pada subuh memiliki langsung sudah persiapan ini. Yang kelima, mendirikan sholat sunnah safar 2 rakaat sebelum perjalanan. Ini penting. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya juga ngaturakan. Abu Yazid Al-Muliki juga ngaturakan. Nek iso sholat sunnah rakaat pertama apa? Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas, kemudian maos ayat kursi, liilah fi Quraisyin, dan jenisnya apa? Dan itu pun intinya panjenengan amali ninggal omaiku dengan sholat. Ojo sampai ditinggal jemaah dengan yang lainnya. Sebaik-baiknya ketika kalau kalian panjenengan sadari kesafar, ini adalah dengan sholat. Dan begitu juga ketika rawuh, niku nggih sholat. Makanya tadi Nabi ngaturaken ngoten, biasa tindakan pun dimawon sadherenge isine tindak mesti sholat. Ketika rawuh nggih sholat. Nomor 6, mencari teman saat bepergian. Nah, ketepatan sudah bersosial dengan teman-teman, pantos rencang sing sae. Mboten berarti suudon kepada teman. Tapi mudah-mudahan teman yang saya ini saged ngimutaken syukur-syukur setunggal kloter, ngimutaken di waktu kula kali panjenengan niku males. Nang kono kok isine apa? Tapi sholat nang Masjid Nabawi males. Akhirnya koncone ayo ngomong nang kene. Eman-eman sampean cak, ngomongane oh yo wis ayo kan ora yo yo. Kasih sergep maneh, nggih kan? Ora sing kabeh belo, lucu iku gak oleh iku. Nah iki teman sing sae. Ojo sing malah ngajak. Niki ada. Nomor 7, inggih menika melepas kepergian dengan doa. Ketika meninggalkan rumah, ketika berkendara, doa terus. Wonten makikan wonten buku panduan nggih niku diwaos. Ketika mulai naik pesawat misal, ketika nanjak ada jalan, baik itu ketika di jalan menuju ke embarkasi ataupun ketika di pesawat nanjak, ini dibiasakan bertakbir Allahu Akbar. Tapi betul sahabat nakal, Allahu Akbar. Tapi ini sunnah. Jadi kalau kalian panjenengan itu bagaimana caranya mulai adab etika ini adalah semuanya rangkaian sunnah Rasulullah SAW, sehingga yang dimasukkan ini rangkaian ibadah kula jenengan ini benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan menghidupkan terlebih pahala dari amalan sunnah-sunnah ini akan berlipat ganda. Kemudian kalau menurun, ketika jalanan turun, ketika naik pesawat, ketika nanjak ngeten nggih, Allahu Akbar. Ketika turun baca tasbih subhanallah. Punah. Wonten jamaah iku sing kaget, wah lho wedi aku nek pesawat. Nah niku sing kadang-kadang sekian. Nomor 9, senantiasa memperbanyak zikir, doa dan juga berselawat. Khususnya pun ingkang niki ada kloter kedua ya, yang isinya langsung Madinah. Ngadakan selawat pun ngantos demikian. Dan nanti ada tipsnya kesehatan itu. Kalau biasa menyampaikan kepada jemaah umroh, itu kan perjalanan kalau dari Surabaya dari Rek ke Madinah, misal ataupun ke Jeddah itu kurang lebih 10 sampai 11 jam. Alhamdulillah mboten macet ya. Mboten aku ya. Nah ini dengan biasa akan pun ngantos liyane lenggah mawon. Tapi beberapa ini langsung dibuat jalan-jalan. Aku tadi dalam sendiri itu sih. Jalan-jalan meringankan iki semua mboten kersane mboten linu ataupun kerap. Langsung nyopo sederek nyuwun assalamualaikum. Ya nopo sehat nggih. Kalian kamar toilet atau enggak? Enggak apa-apa, ini buat jalan. Wonten olahraga.
Mboten olahraga sini bener ini ane mboten saestu. Tiyang niku mangke mboten saged maksimal nindakaken ibadah teng mriku goro-goro niku wau. Jadi kram kabeh krana mboten ngadeg blas. Ngadeg sebentar aja ke kamar resminya ke toilet, kemudian duduk lagi pun mboten purun niki malih. Nah niki sini apa? Dilatih oleh samangke. Khususnya jamaah rambut ini jarak ketika kula kali panjenengan jadi sini ketika di sana niku yang paling utama dan sangat penting adalah kesehatan. Oke. Ritual ibadah haji dan umroh semuanya itu membutuhkan tenaga. Harus fit benar-benar. Perjalanan tawaf saja, kalau tawafnya langsung di sini apa? Di dekatnya Ka'bah itu kisaran sampai 200-400 kilometer nanti kita totalkan sampai nanti ketika sa'i jalan ini. Dan itu pun mulai dilatih sangat melampaui radi mungkin demikian. Harus jalan terus nanti aktivitasnya dengan terminal ya sami. Dari terowongan Al-Muaisim berjalan ke sini apa? Jamarot melampah, gak ada taksi ya. Atau Gojek. Wonten melampah kabeh. Nah niki sing perlu dilatih, adik mboten melatih kaget saestu. Walaupun ngalami berapa jamaah mboten. Makanya ketika kami berapa minggu niku saya telepon jamaah masing-masing biasanya ingkang nderek niku pun mulai ya senia harus sudah terlatih. Oke. Kalaupun terlatih insyaallah mudah-mudahan semuanya nanti juga mboten kaget. Sikile di dalam. Yang terakhir ingin menikah memohon pertolongan kepada Allah, tentunya lewat doa, zikir dan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Niki saya yakin Allah akan memberikan kemudahan, khususnya sholawat. Pun malah di damel ingkang pintu-pintu ingkang bermanfaat. Niki materi terjadi tasik kakak. Niki tasik adab. Sebenarnya apa? Ketika mungkin. Nah, ada ketika maksudnya di tanah suci ataupun di Saudi Arabia itu wonten melingkupi adab atau akhlak kepada Allah. Yang pertama kedah memang di dalam ketauhidan menjadi iman dan ketakwaan. Nomor kali ikhlas tetap. Nomor 3 sabar meniwau. Tawakal, bersyukur dan mengasihi Allah. Apapun yang terjadi di sana, kalau kalian dengan yakin pasti itu semuanya adalah atas izin Allah. Mohon maaf kesempatan ini dalam itu. Kalau ini mau tanggal kalian dengan sinten sing nanti berangkat haji ataupun umroh. Para bapak, para ibu, saestu wallahi selamat dalam khidmat datang duyufur rahman. Tamu di Gusti Allah tamu Rasulullah tidak akan umroh. Kulo niki mesti tanggel. Karena nopo? Ketika tanggel kok ada beberapa jamaah, akhirnya saya mohon izin. Para bapak, para ibu ngapunten nih, kulo derek izin. Saat derek berangkat dan ketika di sana pun nantos gak ada perasaan takabur, sombong. Walah aku wis tau nang kono. Walah aku ngerti dalane. Walah. Ternyata apa? Kulo niki nyateti setiap kes masalah jemaah ketika di lapangan ini kulo titeni, kulo catet. Ternyata jamaah saya yang biasanya kesasar, jamaah saya yang mesti duwe masalah. Niku sing niki. Sing tipikalnya salah sijine adalah sing wis berangkat, pernah berangkat umroh, berangkat haji. Ketika dalam aturi monggo dari akan dalane lewat mriki. Terusan kalau kepengen nostalgia. Lewat mriki kula apal ini lho kula teng mriki usah nggih. Tibae sampai dalu kok usah kula iki teng pundi. Lho kula gimana kok tak jadi teng pundi. Ya Allah. Lahir dalu padahal istirahat kedah olahraga mumpung ke halaman pelatarane Masjid Nabawi. Nah, ini dan ngampun tadi dalam cerita dengan melihat sisi positif ini.
kula piyambak nate wakdale haji niku kula niki gak ada rasa takabur ten mlebet mangan kula niki mlebet saking pintu utama Malik Fahd ten kontak kula aku bakalan iso metu dari pintu yang sama. Ya Allah, hampir 1 jam muter kula. Iki dolen Malik Fahd kok boi mulu. Akhirnya nopo dari situ kula nggak ada ilmu, kula medal akhirnya kalau ditanya oh kok buruk zam-zam power. Adik jenengan kok wonten sing tersesat di dalam masjid, kok muter ae boleh sampai Bandung mulai isu mau muter nih. Jenengan kedah medal nonton ke ditersane dari luar itu buruk zam-zam yang paling tinggi wonten Taurat jamin iku akhirnya melambat mereka. Niku kula piyambak nate kedadosan. Niki dijadi masalah hati mereka pun sampai menghadapi rasa takabur. Kemudian tawadhu, rendah hati, husnudzon, berprasangka baik, dan juga memperbanyak taubat, doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku adab kepada Allah ataupun adab akhlak kepada sesama manusia atau jamaah manusia, kita saling membantu, tolong-menolong. Pun sampai ngapunten ini hanya peduli kepada dirinya sendiri, saling mengasihi dan juga menyayangi, saling menghargai dan juga saling menghormati, saling memberikan nasihat yang baik, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling berbuat baik antar sesama. Insya Allah jangan pun sampai ragu dan jangan sampai demikian. Amal sekecil apapun yang jenengan lakukan, terlebih itu untuk membantu saudara panjenengan sesama jamaah haji di sana, itu akan dicatat dan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki lho rahasiae. Kalau ini duka bulan nomor itu kan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan daerah Taif. Daerah Taif ini dalam sejarah Sirah Nabawiyah sangat bersejarah, di mana Rasulullah berdakwah, dia sampai dilempari batu sampai berdarah kaki beliau. Dan ternyata paman dan Rasulullah SAW Sayyidina Abdullah ibn Abbas itu dimakamkan di sana. Saya membaca riwayat beliau dan alasan beliau kenapa kok sampai hijrah ke Taif dan makam Sayyidina beliau Mboten Mekah. Ternyata alasan beliau yang mendasar adalah khawatir dan takut melakukan kemaksiatan dosa sekecil apapun di tanah suci, karena itu akan berlipat ganda. Amal kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah sekecil apapun, begitu juga sebaliknya. Kemaksiatan dan dosa akan dilipat gandakan. Karena apa? Menyesuaikan tempatnya. Podo kalau jenengan ketika Ramadan masa waktunya akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah ini kemuliaan tempat karena berada di tanah suci. Nah ini dijadi. Salah satu pun adalah adab atau akhlak kepada lingkungan. Tentunya yang mereka tetap jaga kebersihan, keamanan, pun ngantos merusak pohon. Nah, biasanya malam ini biasanya betul rosok. Jokowi, ini hati dari kembang ini dari kembang Soekarno nak Arafah itu. Wah, boleh tak kayak mana pun. Gue besok ini pun ini termasuk hal-hal yang harus dihindari. Membunuh binatang kemarin ya. Terus juga tidak mengambil atau mencuri segala sesuatu di tanah suci. Niki kalau tambah diatur, krono kok, kalau mirsani faktan lapangan. Nggih, mau tadi ucap. Mau nolai. Jadi niku wow, jadi mitos kepercayaan kalau itu saya bawa, saya ambil dari tanah ini, nanti akan saya akan berangkat lagi Ustaz. Kalau nggak gitu anak cucu saya akan.
Niki pun kantos nggih dilakukan. Terus adab atau akhlak kepada diri sendiri nopo? Sami yang pertama jaga kebersihan, pun sampai gak akus. Jangan misalnya ngapunten ketika itu banyak orang antri usah teman minat itu ya Allah antrinya luar biasa. Terus gak umum. Gak umum. Nggih, bagaimana caranya tetap artinya menjaga kebersihannya, baik kebersihan badan, pakaian dan tempat tinggal. Menjaga hati, lisan dan perbuatan. Begitu juga menjaga kesehatan dengan pola makan teratur dan istirahat yang cukup. Niki kula garis bawahi. Para jamaah, ingkang misalnya yang pertama kalau nanti kok wonten dari panjenengan nanti isinya apa? Tidak langsung menunaikan ke Mekah, tapi ke Madinah terlebih dahulu. Berarti jenengan ziarah. Wonten jamaah niku kula boten nyalahaken. Karena subhanallah rasa mahabbahnya kepada Rasulullah dan juga mengejar keutamaan berlomba-lomba dalam kebaikan. Salat nang Masjid Nabawi 1 rakaat itu sebanding 1000 rakaat di selain. Kalau di Masjidil Haram sampai 100.000. Salat sunnah, salat awal dan sebagainya luar biasa. Lho niku nawatan jamaah itu ya Allah, saking kepingin iki mulai isuk niku sampai dalu boten mangsul-mangsul ten hotel. Karena kok itikaf. Wak dale dahar nggih ngoten. Mboten diperang-perangkan. Lho niki kados ngeten iki ngapunten dalem hanya menceritakan fakta lapangan mawon. Niku mboten suwe. Oleh rong dina gedene sak minggu kedro. Karena apa? Pertama, kalau jangan mungkin menyesuaikan adaptasi cuaca. Kalau cuacanya panas sampai 40 30 ke atas wis bentera luar biasa. Belum lagi kalau memang ini apa harusnya dehidrasi, harus banyak minum dan sebagainya. Nah ini Pak ini apa pola makannya buatan teratur, kemudian istirahatnya tidak teratur. Niki panjenengan Pak Dalim tindakan amalan wajib haji dan umroh niki buatan sangat maksimal. Bisa didorong, bisa sih rumah sakit. Kalau buatan menteri bisa tapi ini kenapa? Pak dari ibadah, monggo ibadah. Pak dari dahar, jaga tetap. Kemudian istirahat juga jangan sampai di karena apa? Wali jasa 3 hak pun. Di jasad kita punya hak untuk kita beri makan dan minum. Jasad kita juga punya hak untuk diistirahatkan. Kalau ibadah judulnya tapi kok sampai menjadikan isinya apa? Tubuh kita kemudian badan ini kok malah sakit-sakit nanti itu malah bisa sampai dados haram karena membahayakan dirinya. Kemudian ada sifat qanaah, merasa puas atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan bersifat zuhud, terbebas hati dari ketergantungan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu ingkang kawula mulyakaken, dari sekian akhlak niku wonten larangan keras. Iki lampu merah sampai merah ini semuyang saking niki ya. Niki pun ngantos ditindakaken atau dilampahi dan niki wajib hafal. Bila perlu panjenengan WA kula kalau sene kirimaken niki slide mboten menapa ikut atau jenengan niki. Niki yang pertama adalah berbuat rofas, dilarang keras berbuat rofas. Rofas niku napa? Ucapan atau perbuatan yang bersifat pornografi, jorok. Niki langsung nasnya dari Al-Quran. Rofas gak oleh ngomong sing jorok, berbuat yang jorok ya gak oleh. Nomor kali al-fusuq, mboten angsal berbuat maksiat ataupun dosa. Nomor 3 dilarang al-jidal, berbantah-bantahan atau bertengkar. Samakin insyaallah kula dalam misalnya ada badan salah informasi samakin dari jenengan niku kotaan nggih. Lha
balik kula riyen 2011 atas petugas haji, ketepatan dalam bertanggung jawab bagian kloter kula nggih. Di Armina, Arafah Musdalifah Mina niku bagian catering. Niku tasih buffet. Ya Allah, tukaran tok isine. Kula niku sampe dalu niku ngumpul ketua kloter. Oh iya. Akhirnya kula tanggeti. Ngampun tadi, dengan segala hormat, kula narik nek para teman. Kalau hormat jenengan sedangkan saya cuma bertanggung jawab untuk sebenarnya niki mau. Saya tanya jenengan sampun mensosialisasikan tentang masalah buffet jenengan kepada jamaah jenengan apa tidak? Itu tidak. Ya apa sih? Enggak. Nomor kali. Dahar niki lho sami-sami jenengan sama niku sami-sami tasik haji. Wukuf nang Arafah kabeh wis mari sira berangkat nang Aminah. Kok tukaran kados ngeten kok ibadah kok sangko mboten. Kok gak wedi jenengan sing ketua kloter ya para ya ngopo. Nomor 3, alasan jenenge sak perdaharane lho. Iku lho dulure awake dhewe. Pondok-pondok Indonesia kenapa sih? Dan kita harus memaklumi, menyadari jamaah Indonesia itu banyak mayoritas sepuh. Dikandani mungkin barangkali mbak niki bufine jenengan itu sebelah niki. Tiba ibu mesti sebelah. Lalu beloknya loro ya. Lihat ngomong sepuh pun ya Allah. Niki loh. Niki nanti kalau alami. Niki sebenarnya pun santos. Rofas, fusuk, jidal. Rofas, fusuk, jidal. Rofas niku apa? Ucapan perbuatan yang penuh. Kemudian fusuk, kemaksiatan dan dosa. Jidal, berbantah-bantahan, bertengkar. Niku antri nang jeding nonton. Memang sampai saat ini kalau Melsani kalau ingin terakhir ketika apa di Mina dan Inian niku fasilitas toiletnya ya masih Inian. Makanya dari itu pulau itu sampai mensiasati. Iki ada jamaah urusan misalnya jeding. Pulau itu akhirnya karena niku pulau jatuh. Ngeten, nanti buatan babakan sholat, babakan sholat atau apa? Jangan siap pempes saya itu. Pempes kayak jaga-jaga. Ada perjalanan agung, itu wis gak bakalan berondol. Misalnya kalau saya pulang, tadi kayak nanti, lem nanti. Engkau baru ketika ketemu toilet, wis roda iki baru disucikan. Niku. Ada botol-botol botol. Ada kalau ingin botol, waktu 5 dari mahasiswa. Botol kali, siji botol mineral sini yang utuh, nomor siji niki ya. Ada pun lempet, masya Allah, tukaran ganteng, solo itu koyok berdemen. Ayo aku kok sini nyerobot aku sini, kita ini semua ya, bisa betul bisa. Sakitnya itu di sini Ustaz. Nah ini cuma hanya sekedar isinya ini mau, bila isinya kok sekiranya bermanfaat ke depan bingung. Intinya kalau pulau ada harus solusi untuk mengatasi semisal keberangkatan ketika dari sini buatan wajib harus suci loh ya. Semisal ketika balik umroh ini khawatir khususnya antri ini mus apa kayak pesai nang tengah jalan akan untuk baru batik atau apa di tengah jalan ada toilet langsung mampir. Halo? Batu yang untuk ikram itu aja ya yang suci. Enggak pakai. Ya, kalau yang dalam kondisi-kondisi tertentu yang wajib suci atau ketika tawaf, ya wajib. Oke. Niki nggak apa-apa kalau saya menambahkan keterangan penting dengan tanda tawaf. Niki pengalaman pulau buat teman-teman kita pakai, kalau betul ini ya. Namun sharing pengalaman mau. Orang bapak atau ibu, kalau jenengan pirsa ketika tawaf niku syarat rukun kados salat. Termasuk harus kondisi suci dan juga menutup aurat. Semua nggih. Niki kenyataan yang dalam pirsani ketika di lapangan. Itu sampai dalam pesan kepada jamaah yang biasa mungkin umroh. Para bapak, para ibu saat derenge berangkat itu saking hotel dalam absen. Kalau nyuwun derek nyuwun izin ibu bapak nggih. Ngapunten kalau periksa, Bu, niki ngapunten jenengan rambutnya.
Bu ngapunten nih, niki bagian rukun jenengan kedah. Coba angkat tangan semuanya, ibu-ibu khususnya. Ketika angkat tangan semuanya, ada beberapa ibu-ibu itu yang ngelembrek. Tangan ini lho ketok, kulite. Lho ngeten iki dalam nyekseni piyambak ketika siapa tawaf niku lho, ketika takbir bismillah ya Allahu akbar. Niku lho ketinggal. Lho ngeten iki sah apa mboten? Tapi wallahi kuatan sangat niki mboten wonten ten bab fikih artinya isinya hal itu, tapi dalam cuma pengalaman ketika isinya berkhidmat kepada Duyufur Rahman niki yang mboten iki. Makanya saya sampai bilang kalau mboten saged iki dengan kareti. Kalau saja ngoten apa? Ngeten lho ketika ngangkat ngeten lho. Tunggal. Nomor kali adik bapak kali ibu biasanya niku sing adik kali sini suami ini pun nyeluk. Bu atau Pak noleh ngeten yo iki gawa masuk. Ketika posisi tawaf niki bahu sebelah kiri harus benar-benar berada. Lah ngeten muter ngeten itu lho ya Allah iki. Ngeten sak kedah mulangi maneh tawaf iku mak sing batal. Lho ngeten mboten ngertos. Enggak tahu. Ini pentingnya isinya manasik dan juga praktis. Terus yang isinya ketiga terakhir, jamaah ini kan biasa rombongan untuk isinya pembimbingnya teng ngajem tong nggih. Teng ngajem. Bapak Ibu ketika isinya di rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Dalam biasanya langsung memberitahukan kepada jamaah yang ada di belakang saya, Bapak Ibu monggo persiapan Hajar Aswad. Supaya apa sih masalah ngelamun masalah opo konsentrasi. Damel soalnya damel demikian dulu. Artinya ada HPS transmitter. Jadi betul usah teriak-teriak. Jamaah tinggal di sini bawa demikian mau. Nah ini ketika saya Bismillahirrahmanirrahim Hajar Aswad di pojok. Niki jamaah sing mriki kula sing sak mriki. Iki pun melo-melo Allahu Akbar. Jadi kan ini masih teliti. Jadi kita sangat. Dia tahu boten iki. Nah, makanya pemimpin ini untuk persani. Makanya kalau buat balik niku kula aturaken sejarah. Itu boten sah dengan itu. Karena apa? Wajibnya mulai wiwitin itu apa? Ketika dengan lurus atau lampu hijau itu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ilmu fakta mawon. Sampai dengan tularaken ten sinten mawon. Niki saestu dalam yang saya kuat sangat. Kalau ada teman saya yang jadi pembimbing haji ataupun umroh mesti saya sampaikan. Karena napa? Iki ada kula mboten nyampe nomel kedusan. Nggih. Napa? Berarti batal yang belakang tadi. Kan ikut sini. Lampunya atas. Ulangi lagi. Pertama itu apa? Masalah ini nggih, ya. Nah, kalian angkat tangannya. Kedua nomor niku wau, no? Niki udah berubah posisi. Harus ke Ka'bah. Harus isinya mengarah ke Ka'bah ada di sebelah kiri. Terus juga isinya apa? Ketika berjalan di rokok Ka'bah, sing buri aja melok-melok dhisik. Kersane nanti adik kula saya biasa sudah sampai saya di isinya mungkin Hijr Ismail ataupun sini sebelum Hijr Ismail ke makam Ibrahim itu yang jamaahnya paling akhir baru Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini maksudnya jenengan pun sampai 100% totalitas gantungno pembimbing. Kudu jenengan kos manasik haji, manasik umroh yang sesuai dengan menunjang tetap jenengan butuh, tapi ada jenengan aku melo ustaz, melo ismiyah iya. Bu, tak ngerti akhirnya ini mau jadi.
Para bapak boleh itu kakak mau melanggan. Ini pun jam 11 terus bunyi. Mata mau dari ini. Tadi semangat mau benar. Pon. Nah, niki kalau percepat ya. Untuk sedemikian mulai haji mabrur itu nopo mawon sing yang disampaikan oleh para ulama. Pertama itu wow, jogo niat ikhlas. Nomor kali menghindari sum'ah, menghindari sifat mencari popularitas, ingin didengar orang riya dan juga mubahah berbangga-bangga. Terus yang ketiga menggunakan biaya yang halal, sumbernya juga halal. Yang keempat membekali diri dengan hati yang selalu berserah diri kepada Allah, sabar, tawakal, bersyukur, memperbanyak zikir dan doa. Jangan biasanya kalau nggak ada amalan sholawat memiliki biasanya jumlah 11 100, mereka jumlah sampai 10.000 motor. Sehingga jangan betul tasbih itu, tasbih digital. Ini tuh biasanya gampang ngiling no. Lagi melaku ketok tas, ngomongin saya kakuin numpak foto nih game satu. Lalu mau ngilingan tasbih balik mana? Sallallahu lu mana? Ada nggak ada sih cuma apa? Kemudian hasilnya bahwa melaksanakan semua rangkaian umroh, mulai dari rukun, wajib, sunnah dan adab-adabnya sesuai dengan tuntunan syariat. Ini kedah dengan syarat rukun wajibnya kedah paling tidak harus dihafalkan. Waktu kejadian bapak ibu umroh lagi-lagi kalau itu perolahnya. Case-nya jamaah saya ketika saya sudah selesai umroh tahalul sampai sedanten langsung ke hotel istirahat dulu karena umroh perdana lalu sampai Madinah langsung sebenarnya 1 jam istirahat di hotel langsung sebenarnya tawaf sa'i tahalul pun mantuk biji untuk umroh kedua wonten jamaah maturken kula Ustaz ibu fulana kono wingi mboten kasih derek tahan lu kaget lu kok bisa kan kalau ini ketika sebelum kembali kebetulan sudah saya tanya semua bapak ibu semuanya udah tahu ya sampun ya mulai langsung ternyata ada lu ini ketinggalan yang baik dan ini pernah ada kejadian pun sampai ke Indonesia tuh ini hukumnya yang mau. Nah, ini ketika kalau saya puji syukur untuk disekan, akhirnya saya melakukan dan ketika itu ada tempatnya. Saya mencarikan pendapat yang paling ringan menurut para ulama. Betul ulama nanti betul terang lain tapi tetap harus dilaksanakan. Dan wonten rencang TK pembimbing Al-Faminan itu wonten sing jamaah berapa bulan baru kita dan bilang akhirnya dicari ustadznya itu harus di niki pun apos ini pun wonten kalau seumpamanya dari bapak ibu hadirin yang sekiranya jamaah niki kok semisal dalam masalah daya ingat kok sering supe dan sebagainya niku benar-benar ditanya runtutan ibadah itu iki tawaf pemantun niki pun sa'i tahallul semari alhamdulillah ada dereng pun sampai keting nggih nggih mohon maaf, waktu kita di Arafah Musdalifah Mina itu kan berikro. Umpama kita mandi, boleh nggak pakai sabun itu? Itu aja. Kalau panjenengan ketika itu sudahnya dalam kondisi ihram, mandi pakai sabun, niku kalau yang ada kalau yang saya baca buku daripada kemenang betul sepanjang itu memang benar-benar tapi kalau tidak diganti sabunnya tidak yang kecampuran wangian ini mau sabun khusus nah itu nah kalau kilingan jenengan akhirnya khusus bapak-bapak dan ibu-ibu juga pakaian ihram niku kalaupun suci dan dipastikan ketika keberadaan jenengan kemanapun sebelum selesai paripurna ibadah haji ataupun umroh dipastikan kesuciannya. Salah satunya ketika buang air kecil, atau caranya itu dilesakan kados ngeten, dilesakan. Tata cara terserah. Iki ilmu nggih ngapunten iki.
Niki ketika bakdo senia bakdo jenengan seni kan langsung jenengan angkat. 3 kali. Sama. Niku loh, sampai itu dalam terangkan yang pasti ada sisa air putih keluar. Lo ngeten iki akeh kok ono sisae terus kena baju ihram terus gawe umroh, gawe tawaf, kudu tawaf itu atau sah napa mboten? Hati-hati. Nggih. Hati-hati. Nanti. Terus adik sini apa ten kamar mandi deleke sing pernah. Ojo sampai keciprat. Kulo ngampun tadi ra detail kadang masalah ngeten iki ra detail guys. Kalau hati-hati, bahkan over banget. Tapi hal ini yang sering terjadi dan disepelekan oleh orang-orang. Lebih baik dilepas ya Ustaz ya. Kalau saya gitu, saya lepas dari satu yang tempatnya. Kalau enggak, wah, dan tahu sih kalau saya melihat pulau piyambak, Bapak, itu gimana? Kalau enggak gitu kan, pasti sini aku terdekat dirinya. Makanya saya juga. Makanya bilang Bapak Ibu ketika misal ada yang satu kamar dengan bapaknya, kok kerumunan jadi loh Bapak berarti ngamal kok ilmu. Kita ada lagi. Nggih, monggo bila mau tata cara itu nih monggo. Yang terpenting artinya niki loh Bapak Ibu dalam ibu sudah kayak itu malir keinginan. Niku ingkang banyak terjadi. Kalau ibu-ibu eco, kalau orang mau kayak itu niku betul harus niki ya, tapi yang misalnya disunahkan putih dan baju mungkin ada yang lain. Kalau sudah mentok karena putih, damel sing bukan damel tapi lihat mungkin di sini ada nian, ada peraturan dan sebagainya. Tapi ada selama itu suci dan menutup aurat bukan masalah. Nih. Kita kan dapat dibagi kain ikram kemarin. Otomatis kan sebelum kita bawa ke hati di dalam ujian itu kan masih ada pewangian. Itu bagaimana? Kalau itu kita pakai ya? Sebelum dipakai ada masalah. Bahkan ketika sini mau lihat ihram terus dengan betul sini apa minyak wangi dengan olesi betul mau olesi. Yang dilarang ketika sudah di niat ihram sudah dipakai baru pakai. Gitu. Bersama lagi kalau minyak wangi. Dalam odol pasta gigi kan apa? Kandungannya kan nggak ada yang sendiri. Dalam itu biasa yang paling ini ya. Itu ketika sudah lihat ihram, nah biasa cuci tangan tuh. Cuci tangan, pakai sini sabun di sini di keran itu ada wastafel, itu kan ada sini sabunnya. Itu untuk sementara karena ihram ketika umroh itu kan terlalu dangu kan. Saya itu cuma menganjurkan Bapak Ibu harus sampai pemilihan dia. Kalau saya, kalaupun ada pendapat ulama yang memperbolehkan dulu, sepanjang itu dipastikan ada yang berpendapat diperbolehkan. Apa itu? Ini sebenarnya terkait masalah manasik nih, manasik untuk terkait masalah dan sebagainya. Dan yang di intinya kalau pulau saya pribadi lebih menghati-hati nih Pak, karena saya nggak tahu persis campurannya berapa persen dan sebagainya. Sehingga saya hindari untuk sementara karena ketika masak pakai kain ihram ini hanya dibatasi berapa jam. Kalau saya ihram itu terus saya kalau setelahnya pakai sebenarnya sampuan dan sebagainya. Terus lagi Bapak Ibu, jadi dipastikan bahwa Bapak khususnya ketika saya pakai kain ihram jangan sampai ketika langkah ini terbuka loh ya. Model kalau jangan tawaf nanti kebuka auratnya ya Allah. Corona nggak diperhatikan lipatannya. Dan semau benar-benar sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dalam ya tidak boleh kalau saya tidak boleh. Jadi ketika sini
benar-benar ketika harus langkah ini betul jelek. Betul jelek ya. Nah, itu kelihatan seperti ini. Nasura baina surra wa rukban, narasinya apa? Dari pusat sampai ke lutut lebih dipastikan tidak terkadang di bawah dari sembrono jamaah. Wes niki ketutup kabeh, buka beten minyak, tapi isinya apa? Buletannya nang di sore. Karena ini kamu maksud saya saling mengingatkan nanti ketika di lapangan. Beten saged saya itu mikir wong kadang ngeten makan ayo nanti jadi pembimbing ngaji yo opo yo. Riyen kan kalau petugas haji di sana kan enak awal kan kalau cuma masalah pengobatan. Tapi kalau pembimbing masih aku kalau terus sampai pertama terus opo kita menjawab. Kalau mikir konten saya itu kalau untungnya betul tasik dari. Kalau nopo gini itu berarti kalau saya sudah sampaikan secara maksimal optimal sesuai kemampuan saya, kok untuk jamaah masih melanggar ataupun tidak menurut apa yang sesuai dengan saya sampaikan itu urusan yang baik. Tapi kalau belum saya sampaikan, belum saya ingatkan, saya terus berusaha sampaikan akhirat kalau saya pikir. Nah sehingga kiranya Pak Jenderal harus benar-benar belajar tentang ilmu manasik kaji dan pakai sapu bisa. sakit, buatan sapu khusus untuk sendiri ya. Olahraga di pesawat wonten kan itu niku ada masalah dari isinya kesehatan, tenaga kesehatan. Wonten istilah waktunya. Jadi kan di pesawat itu nanti tergantung ya termasuk kalau ya terus terang buatan pengalaman terus petugas haji dari Indonesia. Oke, betul nanti. Barangkali kemungkinan kalau memang ketika maskapai keberangkatan kelompok berapa ini ada yang tim kesehatan dari tim kesehatannya memang membekali untuk itu, mungkin panjenengan akan diberitahu. Tapi paling tidak panjenengan pun terus intinya jangan sampai diam 10 jam, 11 jam di pesawat itu cuma lenggam. Harus ada gerak. Jangan sampai nanti khawatir drop ataupun drop ketika sampai di tanah suci. Kalau bapak ibu yang mau melihatkan pun niki saya singkat ingkang ten Saudi, budaya Saudi. Pegawai Saudi itu yang Saudi itu biasanya kan Arab pada umumnya senengane mujamalah. Mujamalah itu basa-basi. Kepingin kula tangga jenengan kabare napa niku biasanya kula. Ya Allah, bahkan sampai pertanyaan kaifa halukum itu sampai 3, 4, 5 kali 10 kali. Basa-basi. Ini berbeda dengan orang Eropa, orang India yang langsung semuanya apa lugas apa yang ingin saya kesini mau ini dan tapi isinya apa ini kita kalau kalian jangan harus tahu budaya karakter dan juga isinya ada di sana mujamalah. Yang kedua adalah bicaranya keras koyok bentak-bentak. Nah orang kita kalau nggak tahu bahkan pulau ini, tentang sektor pulau itu setiap sektor itu pasti ada dari pengawalan dari keamanan tentara Indonesia, ketepatan dari angkatan laut. Ini pulau saya itu pulau filosofian loh. Ketika sebenarnya apa berinteraksi dengan orang asasa, orang sebenarnya petugas yang di sana, itu orang Arab, dia langsung cium mentalnya. Kronopo, bentak-bentak deh ngomong. Ini tiap Arab yang biasa, dikirakan kita bantah-bantah itu marah. Tapi buatan itu adalah tidak biasa kalau mereka. Makanya tergantung pulau ini terus terang diakui. Kalau hampir 9-10 tahun di Damaskus itu yo ketularan orang Arab ini. Dikit-dikit itu bentak, tapi sebenarnya nggak marah. Artinya ya ini ya. Artinya memang karakter sini sudah bersuara keras, tapi bukan berarti marah. Kemudian ekspresi tubuh. Ini wonten kode sandi. Yang Arab itu nggak ada bahasa tubuh. Kalau panjenengan itu ketepatan semisal isinya lagi rame, rupane ngoten. Tangan iki digegemna dipucukno ngeten mantun itu dingene-ngeten. Ngeten iki maknane ojo rame-rame, pelan-pelan. Ada jenengan lapisnya
saya mungkin marah dan sebagainya, niki maknanya sabar. Ketika sebenarnya ada mobil yang lewat, kendaraan dan sebagainya, dengan sini ada kayak gini, bentar pelan-pelan. Oke. Niki kode ada unsur yang lainnya. Ketika itu terkait suara berarti kompon lendek. Terkait dengan ketika sini ke toilet kok ini kompon sabar, antri sabar. Jadi kan yang badan ngertos. Itu ekspresi. Gak tahu ada akhirnya kemana. Kalau yang gini tambah nggak tahu. Gak tahu ya. Ini kan peran-peran kan gitu. Oke. Indonesia. Ya, karena itu orang Indonesia yang tahu Pak, ya orang Indonesia ngomong. Tapi kalau di sana tidak sebenarnya. Jadi pakai sini ada ini. Mas keliru gitu. Jadi bakal ngeten ya. Dan jangan manggil tiang itu dengan jari, tunjuk jari. Ini beneran saat ini itu hewan. Beda orang, beda negara, bedanya. Sama sepertinya peribahasa kita di mana bumi kita pijak, di situ langit kita. Ada nggak mungkin celoko. Dan itu artinya pasti akan terjadi masalah. Bergandengan tangan dengan teman laki. Jangan ngampun tadi, jangan kalian jangan Pak hari ini gandengan tangan. Ini aib dan Arab itu. Dikirani objektif. Padahal biasa kan boleh gigi. Berkendara di sebelah kanan dengan ketabirso, di sana itu kendaraan lalu lintas itu ada di jalurnya sebelah kanan. Supirnya berarti di sebelah mana? Kiri. Kejadian pulau piyambak saestu. Pulau niku wangsul nanging Syria Cengkareng. Pulau awal kali buka taksi mau ke hotel itu. Pulau sing pulau buka itu pintu ini sopir bawa kemana? Saya itu wow karena saya lupa. Ternyata apa? Nah dengan ketabirso nanti ketika mandap berarti ketika mandap ke mobil terus nyabrang ataupun jalan di pinggir jalan itu buatan katus dan Indonesia. Gitu. Berarti kalau kita kan misalnya kiri Pak, turun kiri ya. Kalau di sana turunnya kanan. Kalau yakin kalau sama. Apabila memanggil atau memaki orang lain dengan menggunakan sebutan seenaknya, itu misalnya di sana kayak itu udah seenaknya. Terkadang kalau marah-marah itu nama hayawan apapun keluar semua, kebun binatang di situ. Ya hayawan, ya khinzir, ya kira khinzir itu mana? Tahu? Khinzir itu sebenarnya ya kalau Sayyidina Muhammad dia khinzir, tapi bukan khinzir. Ada Jahash anak ini, itu ya Jahash. Nah kalau kalian jenengan nggak biasa, nggak popo, nggak Arab, ada bau, ada indera perasa. Kalau ini terus terang, kalau Rapi langit dan Arab akhirnya apa? Pulang disebut yang misalnya hayawan itu dia ada rasa koyo pengaruh dari merasakan ya kira atau ya hayawan di mana seperti itu kan? Ikut yang berlepas biasanya lo ngomong terkait demikian. Sikapnya terhadap pendatang nampak acuh, nggak care betul ngomong-ngomong itu sudah biasa. Dia dipegang kepalanya, nanti hati-hati. Ngomong Indonesia biasanya ngangkut nih ibu-ibu ngangkut nih. Biasa belanja, biasa ketemu yang Saudi kono, yang biasanya di toko-toko, yang biasanya di yang bahkan semuanya Saudi asli 100%. Wonten mriku orang Pakistan, orang India, orang Bangla, okay? Orang-orang yang kerjaan-kerjaan kasar itu orang Saudi gak bakalan mau, gengsi. Itu diserahkan kepada mereka. Okay. Meskipun di sana ada orang Uzbekistan, orang Dagestan, orang mana, itu bukan asli Saudi banyak. Nah itu Bapak Ibu hadirin di sana siapapun baik itu orang yang pendatang, migran ataupun yang penduduk asli, ketika panjenengan ngapute wong lanang itu ada dicekel sirahe atau dicekel isnya ini adalah sebuah kehormatan. Tapi ngapute kalau kok dipegang pantat iki pas belanja pas Allah mamanya jenengan laki-laki sama ini kok sing tukang sing tunggu pokoknya kok pegang.
Ya Muhammad, ayo. Ya Muhammad, ayo. Ayo, ya. Injil. Ya Muhammad, haram. Dengan itu haram. Lepas ya, kalau jenggot ini kehormatan. Tapi kalau jadi pegang pantat ini nah. Kemudian memberikan satu menerima suatu terhadap orang lain sering menggunakan tangan kiri, yaitu tangan kiri ikut kaget. Kemudian jika bertemu dengan seorang selalu mengucapkan salam, assalamualaikum baik dikenal atau tidak. Kemudian kebiasaan berpakaian putih, sering melangkai orang ketika sholat. Kemudian kalau ada orang bertengkar, coba yang apa caranya ngelerai? Itu jangan mau sholawat, tapi sholawatnya sirotnya, bentuknya harus merintahkan dia untuk sholawat. Ketika ngomong tadi si A sama si Fulan bertengkar, sholli alaihi, sholli itu artinya maknanya fi'il amar. Sholawat mojo sholawat sapa siro alal habib kepada kanjeng Rasul atau sholli ala Rasul, sholli ala Nabi. Nah, orang pakai seputaran shollu ala Nabi, shollu sholat mojo sholawat Allah siro kabeh. Apa itu di mana ngono? Nampun lagi. Shollu sholawat ya mojo sholawat Allah siro kabeh. Ala Rasul yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu langsung ada. Kalau diino, ya Allah kan Rasul enggak mulai ya wajib koyo. Tapi mriki kamu baru Sidoarjo tambah ditopel. Itu adat kebudayaan berbeda, tempat berbeda, ini kan itu. Damaskus sami sering nolak tukaran tentang dalam atau masuk ada hadis. Oh mantap. Ada. Tapi ada mereka mau tukaran langsung jangan masuk al habibu terus pel-pel ngomong. Oke, alhamdulillah yang akhir ini adalah taksis atau kebiasaan dimanapun ini adalah yang minta taksis. Jadi kalau kita sedekah monggo siapkan uang untuk yang lain. Tapi kalau tidak nggak usah. Apalagi kalau dipaksa jangan harus langsung konfirmasi kepada petugas. Oke. Ini mau dengan saat nama kantorakan mungkin meskipun menyelamatkan yang lain. Mari kita berikan bagi seluruh sehat dan kita juga bersemangat. Alhamdulillah saya di kolom ini ada salah hilaf. Saya dari awal hingga akhir kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atau wasal doa tetap meskipun jasa kulo kalimat jangan berpisah tapi sambung doa jadi kulo dalam hati. Mudah-mudahan apa yang kami minta atas doa saya menjamin juga akan kembali kepada kalian semuanya. Demikian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menutup hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di terakhir kami harapkan ikut manasik ibu-ibu bapak-bapak sampai nanti di akhir ya sampai tanggal 15 ya, karena ini penting sekali untuk kita semua sebagai jamaah haji khususnya di lingkungan kita yaitu di Kecamatan Subang untuk Pulau Jaya ini kita akan ikut sampai di akhir. Nanti ulangi monggo itu kita sholat jamaah dulu, ada nasi bisa diambil dan tersebut latihan sabar gitu. Aman, cuma segera itu aman.